Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Clara Ainitya Strakim. Pada video kali ini, kita akan membahas materi persamaan dan pertidaksamaan linear yang memuat nilai mutlak dengan subbabnya itu pertidaksamaan linear yang memuat nilai mutlak. Oke. Pertidaksamaan linear yang memuat nilai mutlak. Pertidaksamaan adalah kalimat matematika terbuka yang memuat ungkapan lebih dari sama dengan, kurang dari, atau kurang dari sama dengan. Sedangkan ketidaksamaan atau pertidaksamaan mutlak absolut adalah pertidaksamaan yang selalu benar untuk setiap nilai pengganti variabelnya. Suatu pertidaksamaan yang selalu salah untuk setiap pengganti variabelnya disebut pertidaksamaan palsu. Sama halnya dengan persamaan nilai mutlak, sebuah soal pertidaksamaan biasanya meminta kita untuk mencari himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan tersebut. Namun, perlu digarisbawahi bahwa dalam perhitungan sebuah pertidaksamaan, kita harus lebih berhati-hati dan tidak boleh asal membagi kedua ruas seperti saat mengerjakan soal persamaan. Karena tanda dari pembagi plus atau minus dapat membuat tanda dari sebuah pertidaksamaan menjadi kebalikannya. Nah, pertidaksamaan nilai mutlak memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, mutlak X kurang dari A, maka penyelesaiannya itu negatif A kurang dari X kurang dari A. Mutlak X kurang dari sama dengan A, maka negatif A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan A. Mutlak X lebih dari A, ini untuk yang lebih dari itu sama ya, hanya beda tanda aja, yaitu X kurang dari negatif A atau X lebih dari A. Nah, kemudian mutlak Fx kalau kurang dari atau kurang dari sama dengan, dia itu penyelesaiannya negatif A kurang dari Fx atau kurang dari sama dengan Fx kurang dari atau kurang dari sama dengan A. Nah, untuk Fx lebih dari atau lebih dari sama dengan A, penyelesaiannya itu Fx kurang dari atau kurang dari sama dengan negatif A atau Fx lebih dari atau lebih dari sama dengan A. Kemudian mutlak X itu sama dengan akar X kuadrat atau mutlak X kuadrat sama dengan X kuadrat. Nah, kemudian ada mutlak Fx kurang dari Gx, itu penyelesaiannya dikuadratkan kedua fungsinya. Tandanya tetap sama. Untuk yang lebih dari juga dikuadratkan kedua fungsinya. Nah, kalau bentuk pertidaksamaannya itu pecahan, seperti bentuk yang terakhir ini, mutlak Fx per mutlak Gx kurang dari A, kita ubah dulu bentuknya jadi seperti bentuk yang mutlak Fx kurang dari mutlak Gx atau lebih dari mutlak Gx gitu ya. Itu jadi mutlak Fx kurang dari A dikali mutlak Gx. Nah, kemudian mutlak Fx kurang dari mutlak A kali Gx dan seterusnya gitu ya. Selain sifat-sifat di atas, pertidaksamaan nilai mutlak juga memiliki sifat-sifat berikut ini. Yang pertama, tanda pertidaksamaan tidak berubah jika kedua ruas ditambah atau dikurangi dengan bilangan yang sama. Tanda pertidaksamaan tidak berubah jika kedua ruas dikali atau dibagi dengan bilangan positif yang sama. Ketiga, tanda pertidaksamaan akan berubah jika kedua ruas pertidaksamaan dikali atau
dibagi dengan bilangan negatif yang sama. Kemudian, tanda pertidaksamaan tidak berubah jika kedua ruas positif masing-masing dikuadratkan. Oke, jadi dia tidak akan berubah kalau kedua ruasnya ditambah atau dikurangi bilangan yang sama ya. Nah, yang beda itu kalau dikali atau dibagi. Bilangan negatif, kalau bilangan positif dia tetap tandanya tidak berubah. Kalau dibagi atau dikali bilangan negatif, maka tandanya akan berubah. Kalau dikuadratkan, tandanya tidak berubah. Lanjut, bentuk-bentuk pertidaksamaan linear yang memuat nilai mutlak. Ada 3 di sini. Yang pertama, mutlak fx kurang dari c. Nah, penyelesaiannya kayak sifatnya tadi itu ya. Negatif c kurang dari fx kurang dari c. Nah, ini juga berlaku untuk tanda kurang dari sama dengan. Yang kedua, ada mutlak fx lebih dari c. Penyelesaiannya yaitu fx kurang dari negatif c atau fx lebih dari c. Yang ini berlaku juga untuk tanda lebih dari sama dengan. Nah, yang ketiga, ada bentuk mutlak fx lebih dari mutlak gx. Jadi di kedua ruas ada 2 fungsi ya. Kalau yang tadi kan fungsi dengan konstanta tuh. Nah, yang ini fungsi sama fungsi. Penyelesaiannya kita kuadratkan kedua ruasnya. Nah, untuk bentuk ketiga ini berlaku untuk semua tanda pertidaksamaan. Jadi bisa saja kurang dari atau kurang dari sama dengan, bisa lebih dari, bisa juga lebih dari sama dengan. Penyelesaiannya tetap dikuadratkan kedua ruasnya. Oke, contoh soal pertidaksamaan linear yang memuat nilai mutlak. Nih, yang pertama ada mutlak 2x min 5 kurang dari 7. Nah, cara menjawabnya yaitu tadi kan negatif c kurang dari fx kurang dari c. Maka di sini konstantanya itu 7, fx-nya itu 2x min 5. Jadi negatif 7 kurang dari 2x min 5 kurang dari 7. Kemudian 5-nya pindah ruas ke kiri dan kanannya. Jadi dari negatif 5 jadi plus 5. Maka negatif 7 ditambah 5 kurang dari 2x. Kurang dari 2x kurang dari 7 plus 5. Nah, negatif 7 ditambah 5 itu negatif 2 dikurangi kurang dari 2x kurang dari 7 tambah 5 12. Kemudian kanan dan kirinya kita bagi dengan 2. Jadi yang tengahnya tinggal x. Jadi negatif 2 dibagi 2 kurang dari x kurang dari 12 dibagi 2. Maka hasilnya itu negatif 1 kurang dari x kurang dari 6. Jadi interval nilai x yang memenuhi pertidaksamaan adalah negatif 1 kurang dari x kurang dari 6. Nah, untuk nomor 2, mutlak 2x min 1 lebih dari sama dengan 13. Jawab ya, 2x dikurangi 1 lebih dari sama dengan 13 atau 2x min 1 kurang dari sama dengan negatif 13. Nah, sehingga yang pertama nih ya, 2x min 1 lebih dari sama dengan 13, 2x lebih dari sama dengan 14, maka x-nya lebih dari sama dengan 7. Nah, yang satunya lagi, 2x min 1 kurang dari sama dengan negatif 13. Maka 2x kurang dari sama dengan 12, maka x-nya kurang dari sama dengan 6. Maaf, negatif 6. Jadi, nilai x yang memenuhi pertidaksamaan adalah x lebih dari sama dengan 7 atau
X kurang dari sama dengan negatif 6. Nah, nomor 3. Mutlak 2X plus 3 kurang dari sama dengan mutlak X min 2. Jawabnya kita kuadratkan kedua ruasnya. Maka 2X plus 3 kuadrat kurang dari sama dengan X min 2 kuadrat. Nah, ini kita pindah X min 2 kuadratnya ke ruas kiri. Jadi 2X plus 3 kuadrat dikurangi X min 2 kuadrat kurang dari sama dengan 0. Dengan sifat aljabar, kita jadikan bentuknya 2X plus 3 ditambah X min 2 dikali 2X plus 3 dikurangi X min 2 kurang dari sama dengan 0. Kemudian kita jumlahkan yang ada di masing-masing kurung itu. Jadi 3X plus 1 yang dikali X plus 5. Maka X-nya itu min 1/3 atau X-nya sama dengan negatif 5. Kemudian kita masukkan ke garis bilangan. Masukkan ke garis bilangannya. Negatif 5 di sebelah kiri, kemudian negatif 1/3 di sebelah kanan. Kemudian kita cek nilai yang berada di antara negatif 5 dan negatif 1/3. Misalnya negatif 2 ya, kita masukkan ke yang 3X plus 1 dikali X plus 5 ya, misalnya. Berarti 3 kali 2 6 ditambah 1 7. 2 tambah 5 7, 7 kali 7. Oh maaf, negatif 2 ya. Negatif 6 ditambah 1, negatif 5 dikali negatif 2 tambah 5, 3. Jadi hasilnya negatif ya. Maka nilai atau interval antara negatif 5 sampai negatif 1/3 itu tandanya negatif. Nah, karena selang-seling berarti yang di kanan kirinya itu positif negatif. Jadi positif negatif positif. Jadi interval nilai X yang memenuhi pertidasan. Nah, karena tadi tandanya kurang dari sama dengan, maka yang kita ambil daerah atau intervalnya itu yang nilainya negatif. Kalau tandanya lebih dari, kita ambil yang positif. Karena tandanya kurang dari, berarti kita ambil yang negatif, yaitu intervalnya min 5 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan negatif 1/3. Ya, itu tadi tentang pertidaksamaan linear yang memuat nilai mutlak. Ya, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.